Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Dodi Andrea Putra. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Sistem Analisis dan Desain Metode. Mata kuliah ini untuk pengenalan tentang sistem informasi dan bagaimana cara mendesainnya. Langsung saja kita slide-nya. Di sini kita lihat ada bagan dari sistem analysis dan design method. Kita mulai dari yang paling kiri, yaitu sistem analysis dan project manager. Nah, di sini adalah para pemainnya. Yang kedua adalah yang bagian kotak, yaitu adalah produk. Yang terakhir di sebelah kanan yang warna hijau adalah proses. Dan yang biru adalah yang disupport oleh sistem itu sendiri. Kita bahas yang paling kiri, yaitu sistem analisis project manager, yang terdiri dari sistem owner, sistem user, sistem designer, sistem builder. Keempatnya ini mempunyai peranan masing-masing. Owner sebagai penyedia dana atau fund, user sebagai pengguna atau pemakai, desainer sebagai perancang, builder sebagai penginstal atau pen-setup di komputer nantinya. Dan di sebelah dan produknya itu adalah sistem informasi secara garis besar. Contoh dari sistem informasi yaitu ialah transaction process system, manajemen information system, decision support system, executive information system, expert system, communication dan collaboration system, office automation system. Dan prosesnya itu adalah project proses manajemen yang terdiri dari sistem initiation, sistem analysis, sistem design, dan sistem implementation. Sistem initiation berarti pengenalan, sistem analisis berarti sistem untuk menganalisis keperluan yang dibutuhkan, sistem desain untuk merancang keperluannya, sistem informasi berarti penerapan yang digunakan untuk nanti mensupport bisnis dan disupport juga dengan teknologi. Jadi bisnis disupport oleh sistem informasi dan teknologi mensupport juga sistem informasi, karena informasi membutuhkan teknologi yang terbaru. Oke, dari pemahaman kita tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita perlu jawabannya secara mendetail. Saya sudah rangkum dari chapter-chapter buku. Berikan penjelasan mengenai gambar yang meliputi apakah yang dimaksud dengan sistem informasi dan bagaimana peranan teknologi informasi dalam sebuah sistem informasi, serta berikan contoh dari sebuah informasi. Berdasarkan uraian gambar tadi, kita peroleh jawaban. Sistem informasi atau SI adalah pengaturan orang, data, proses, dan teknologi informasi yang berinteraksi, mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan sebagai keluaran informasi untuk mendukung organisasi. Jadi komponen sistem informasi itu adalah orang, data, proses, dan teknologi informasi. Teknologi informasi ini berperan dalam sistem informasi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan dan melakukan pengiriman informasi dengan menggunakan teknologi komputer yang berupa perangkat keras dan perangkat lunak, hardware dan software, dengan teknologi telekomunikasi seperti jaringan data, gambar, dan suara. Contoh dari transaksi TPS, contohnya adalah transaksi processing atau TPS, manajemen information system atau MAS, decision support DSS, expert system IS, communication dan collaboration system CCS, office automation system atau OAS. Jadi siapa aja yang terlibat dalam pengembangan sistem informasi? Ada 4 bagian orang yang terlibat dalam pengembangan sistem informasi. Yang pertama, sistem owner, yaitu yang mensponsori sistem informasi, baik secara advokat atau secara hukum, dan bertanggung jawab mendanai proyek pengembangan, pengoperasian, dan
pemeliharaan sistem informasi. Yang kedua adalah sistem user. Ya ini adalah pelanggan atau customer yang menggunakan atau dipengaruhi oleh sistem informasi secara teratur untuk menangkap, memvalidasi, memasukkan, menanggapi, menyimpan, dan bertukar data dan informasi. Yang ketiga adalah sistem design. Ini adalah spesialis teknis atau orang yang mencermahkan persyaratan dan kendala bisnis pengguna sistem informasi ke dalam solusi yang teknis. Mereka merancang database ini, mereka merancang database komputer, input/output, layar jaringan, dan perangkat lunak yang akan memenuhi kebutuhan pengguna. Yang keempat adalah sistem builder, berarti spesialis teknik yang digunakan untuk membangun sistem informasi dan komponen berdasarkan spesifikasi desain yang dihasilkan oleh sistem perancang atau sistem desain yang tadi. Kenapa sebuah sistem informasi perlu dikembangkan? Sistem informasi perlu dikembangkan untuk mensupport yang pertama yaitu business driver atau kebutuhan bisnis, yang berarti input masukan proses sistem informasi berpengaruh kepada output operasional atau keuangan suatu bisnis. Jadi sistem informasi ini dapat mensupport kebutuhan bisnis. Yang kedua adalah teknologi driver atau dukungan teknologi. Teknologi terkini atau terbaru mendukung peningkatan kinerja sistem informasi. Jadi dengan teknologi terbaru membuat sistem informasi itu lebih menarik dan lebih cepat dan bisa dikembangkan. Tahapan-tahapan dalam pengembangan sistem informasi. Ada beberapa tahapan dalam pengembangan sistem informasi yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu pertama sistem initiation atau inisiasi sistem, yang berupa perencanaan awal untuk sebuah proyek untuk menentukan lingkungan bisnis awal atau tujuan, jadwal, dan anggaran. Yang kedua adalah sistem analisis atau analisis sistem, studi domain masalah bisnis untuk merekomendasikan perbaikan dan menentukan kebutuhan bisnis untuk prioritas dan solusi. Yang ketiga adalah sistem desain. Ini untuk spesifikasi dan konstruksi solusi teknis berbasis komputer untuk bisnis yang diintegrasi dalam sistem. Berarti di sini yang dirancang, yang dibentuk. Yang keempat adalah sistem implementasi atau penerapan. Konstruksi berupa konstruksi, instalasi, pengujian, dan pengiriman sistem ke dalam produksi. Berarti tahap implementasi berarti sudah digunakan oleh user pada akhirnya. Masuk kita pembahasan ke bab kedua. Berikan penjelasan mengenai tujuan utama dari pengembangan sistem informasi. Dan untuk mendukung jawaban kaitkan dengan hubungan antara bisnis driver dan teknologi driver tadi. Tujuan utama dari pengembangan sistem informasi tersebut ialah untuk kepentingan bisnis. Kepentingan bisnis yaitu untuk improve atau peningkatan bisnis knowledge. Ini dengan menggunakan database teknologi seperti SQL, Oracle, dan sebagainya. Yang kedua, improve business process. Menggunakan software teknologi seperti software web dan software desktop. Yang ketiga adalah bisnis komunikasi, yaitu user interface, berarti antar muka dari aplikasi tersebut harus bisa mengakomodir keinginan user dan respon dari user tersebut. Berikan penjelasan mengenai prinsip-prinsip yang diperhatikan dalam pengembangan sebuah sistem informasi. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, untuk pengembangan sistem informasi kita harus melibatkan pengguna sistem. Karena penggunalah yang mengetahui sistem informasi itu bagus atau tidak atau bisa memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, gunakan pendekatan pemecahan masalah. Berarti sistem informasi tersebut harus bisa menyelesaikan masalah dari pengguna tersebut. Yang ketiga adalah menetapkan fase dan kegiatan. Berarti di sini harus ada
schedule dari sistem informasi tersebut, fase-fasenya mulai dari inisial sampai implementasi. Yang ketiga, harus ada dokumentasi yang lengkap melalui pengembangan. Jadi setiap ada perubahan harus dibuat dokumentasi dan revisinya di dalam sebuah file dokumen kontrol. Yang kelima adalah menetapkan standar. Jadi sistem informasi ini harus menerapkan standar dari software itu sendiri, standar berupa standar ISO dan lain-lain sebagainya. Yang keenam adalah kelola proses dan proyek. Jadi semua proses dari pengembangan sistem informasi ini harus terorganisir dengan baik. Yang selanjutnya adalah membenarkan sistem sebagai eksploitasi modal. Karena sistem yang kita buat dari awal itu sudah menjadikan modal kita untuk membuat sistem yang lainnya. Jadi jika kita membuat sistem dari awal, kita tidak, untuk membuat sistem yang serupa kita tidak usah membuatnya dari awal, tinggal mengganti atribut atau komponen yang dirasa perlu. Yang selanjutnya adalah jangan takut membatalkan atau memperisi cakupan. Jika kita menemukan kesalahan atau bug, jangan takut untuk merevisi secepatnya. Karena kalau takut merevisi, dikhawatirkan akan lupa, sehingga berakibat fatal nanti sewaktu dirilis atau diimplementasikan. Yang terakhir, yang selanjutnya adalah memecah dan menaklukkan. Berarti kita harus memecah dan menaklukkan apa yang menjadi masalah dari user itu sendiri. Yang kelima adalah merancang sistem untuk pertumbuhan dan perubahan. Jadi sistem yang kita rancang ini harus mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan user itu sendiri. Jika di kemudian hari user memerlukan update atau tambahan fitur, ya sistem harus kita bisa rubah dengan segera. Berikan penjelasan mengenai gambar di bawah ini. Kita lihat gambar di sini adalah gambar tentang SDLC. SDLC itu sendiri ada secara garis besar itu terdiri dari sistem operasi dan maintenance. Dan secara umum dibagi menjadi 8 tahapan. Yang pertama itu adalah scope definition. Berarti mendefinisikan ruang lingkup tentang sistem informasinya. Itu apa-apa aja yang dicakup di dalamnya, seperti problem statement dan scope vision. Yang kedua adalah problem analysis, berarti analisis apa yang menjadi masalahnya. Yang selanjutnya adalah requirement analysis. Jadi untuk penganalisis itu apa saja permintaan yang harus dipenuhi untuk menjadikan problem itu bisa diselesaikan. Selanjutnya, business requirement statement itu masuk ke logical decision. Di logical decision itu akan dianalisis berdasarkan permodelan sistem, permodelan data, dan berdasarkan permodelan data dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah decision analysis, berarti adalah keputusan. Yang selanjutnya adalah decision physical design dan integration, berarti desain fisik dan integrasi. Yang ketujuh adalah konstruksi atau pembangunan dan testing. Yang selanjutnya adalah instalasi dan delivery, yang nantinya akan ditransfer ke customer atau terakhir. Setelah dilakukan ditransfer customer, nanti customer memberikan input, perlu ada perubahan, maka akan dimulai lagi dari satu. Setiap tahapan itu mempunyai dokumentasi tersendiri yang nanti akan disimpan oleh pihak pengembang aplikasi tersebut. Berikan penjelasan apakah yang dimaksud dengan project.
Proyek sendiri adalah rangkaian aktivitas atau sementara yang unik, kompleks, dan terhubung memiliki satu tujuan atau tujuan yang harus diselesaikan pada waktu tertentu sesuai anggaran dan spesifikasi. Jadi di sini yang harus digarisbawahi adalah tujuannya apa dan waktunya berapa lama dan anggaran berapa dan spesifikasinya apa saja. Berikan penjelasan mengenai kriteria proyek yang sukses dalam proyek sistem informasi. Sebuah proyek yang sukses itu harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Sistem informasi yang dihasilkan dapat diterima oleh pelanggan. Berarti pelanggan bisa menggunakan sistem informasi itu secara baik. Sistem disampaikan tepat waktu. Berarti sistem itu dikerjakan sesuai dengan deadline-nya, tidak terlambat, sehingga user menggunakannya dengan sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Yang ketiga, sistem sesuai dengan anggaran. Berarti sistem yang dibuat itu sesuai dengan budget dan anggarannya yang telah ditetapkan, tidak over budget. Yang keempat, proses pengembangan sistem memiliki dampak minimal pada operasi bisnis yang sedang berlangsung. Jelaskan apa yang menyebabkan sebuah proyek itu, sistem informasi itu gagal. Ada beberapa penyebabnya sistem informasi itu gagal. Pertama itu karena kegagalan untuk membangun komitmen manajemen atas untuk proyek. Jadi stakeholder di sini atau pemimpin sebuah proyek di sini tidak komit dengan apa yang dia katakan dari awal, sering berubah-ubah sehingga membuat kebingungan dalam pengerjaan sistem informasi, proyek sistem informasi. Yang kedua, kurangnya komitmen organisasi terhadap metodologi pengembangan sistem. Jadi organisasi ini tidak komit dengan cara pengembangan sistem, seperti tidak mengupdate software atau perangkat yang sesuai dengan perkembangan zamannya. Yang ketiga adalah mengambil jalan pintas melalui atau di sekitar metodologi pengembangan. Jadi ada step yang banyak yang dihilangkan sehingga mengganggu terjadinya pengembangan sistem. Yang harusnya itu ada 5 step dikurangi menjadi 3 step sehingga mempengaruhi kualitas dari sistem tersebut. Yang keempat, manajemen harapan yang buruk. Berarti di sini manajemen tidak menstimulasi untuk pembangunan proyek sistem informasi tersebut. Yang kelima, komitmen prematur untuk anggaran dan jadwal tetap. Jadi para stakeholder di sini dan menetapkan anggaran terlalu dini sehingga dan jadwalnya tetap dan tidak disesuaikan, sehingga jika terjadi suatu kendala akan mengakibatkan anggaran menjadi over budget dan jadwal menjadi overlap. Teknik perkiraan yang buruk, berarti di sini proyek itu tidak diestimasikan kapan selesainya secara tepat. Jadi teknik perkiraan di sini proyeknya itu selalu molor dari waktu yang ditetapkan. Optimisme yang berlebihan, berarti di sini keyakinan bahwa proyek yang sini akan berhasil 100%, padahal kenyataannya kurang dari 70%. Yang kedelapan, mythical man-mon, berarti pekerjaan untuk proyek ini cuma dilakukan 1 kali dalam sebulan. Jadi di sini terkesan proyek itu lambat dan tidak dikerjakan secara tepat waktu. Yang kesembilan, keterampilan manajemen yang tidak memadai.
Yang ke-10, kegagalan untuk beradaptasi dengan perubahan bisnis. Jadi, sistem informasi itu harus diupdate sesuai dengan kebutuhan bisnis sekarang. Yang ke-11, sumber daya tidak mencukupi, ya berarti sumber daya manusia dan sumber daya finansialnya. Yang ke-12, kegagalan untuk mengelola rencana, berarti rencana tidak dilaksanakan secara baik. Selanjutnya bab 6, semua keperluan sistem dan user harus korek dan tidak boleh incorrect. Jelaskan apa yang terjadi pada incorrect. Jawaban, yang pertama, sistem mungkin lebih mahal dari yang diproyeksikan. Yang kedua, sistem dikirim lebih lambat dari yang dijanjikan. Yang ketiga, sistem tidak memenuhi harapan pengguna, dan ketidakpuasan itu menyebabkan mereka tidak menggunakannya. Yang keempat, setelah dalam produksi, biaya pemeliharaan dan peningkatan sistem mungkin sangat tinggi. Yang kelima, sistem mungkin tidak dapat diandalkan dan rentan terhadap kesalahan dan waktu hentinya. Yang keenam, reputasi staf IT dalam tim menjadi ternoda karena kegagalan apapun, terlepas dari siapa yang salah, akan dianggap sebagai kesalahan tim. Selanjutnya, jelaskan beberapa teknik yang biasa digunakan untuk keperluan user agar korek sistem informasinya tersebut. Yang pertama yaitu pengambilan sampel dari dokumentasi formulir dan database yang ada. Yang kedua, penelitian dan kunjungi lokasi tempat sistem informasi itu akan digunakan. Yang ketiga, lakukan observasi di lingkungan kerja. Yang empat adalah menyebarkan kuesioner kepada calon pengguna. Yang kelima adalah wawancara dengan calon pengguna. Yang keenam adalah membuat prototipe atau rancangan sementara yang nanti akan didemonstrasikan kepada pengguna. Yang ketujuh, perencanaan kebutuhan bersama atau joint recruitment planning. Bab ke-7, ke-8, dan ke-9. Jelaskan perbedaan mendasar antara tiga permodalan pada fase desain, permodalan sistem, database, dan permodalan proses. Di permodalan itu fase logikalnya itu ada tiga, yaitu permodalan sistem, database, dan permodalan proses. Setiap ketiga permodalan itu memiliki ciri khas yang unik. Yang pertama yaitu permodalan sistem. Di permodalan sistem, pengembang sistem berdasarkan pemahaman kebutuhan stakeholder dan alasan mengapa sistem itu harus dikembangkan. Permodalan ini menggunakan use case diagram. Yang kedua, permodalan database. Teknik ini mengatur dan mendokumentasikan data sistem, yaitu database sistem informasi itu sendiri, menggunakan ERD. Yang ketiga, permodalan proses. Digunakan untuk mengatur dan mendokumentasikan proses sistem. Dan tool yang digunakan adalah DFD. Selanjutnya, yang ke-10. Jelaskan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan uji kelayakan permodalan layak atau tidak. Jawaban, ada 3 checkpoint untuk menguji studi kelayakan. Yang pertama, sistem analisis dan sistem analisis problem analisis, sistem design decision analysis. Berarti ada checkpointnya di scope, problem, dan decision. Faktor yang harus dipertimbangkan yaitu kelayakan operasional, ukuran seberapa baik solusi akan bekerja atau diterima dalam suatu organisasi. Yang ketiga, analisis usability atau kegunaan, tes antarmuka pengguna sistem, berarti user interface-nya itu harus diuji juga layak atau tidak. Yang ketiga, kelayakan secara teknis, uji ukuran kepraktisan solusi teknis, ketersediaan sumber daya, dan keahlian teknis. Jadi, aplikasi itu harus diuji secara teknis oleh pengguna itu sendiri. Yang kelima, jadwal kelayakan, seberapa masuk akalkah aplikasi itu dikerjakan dengan jadwal proyek yang kita buat. Yang kelima adalah kelayakan ekonomi, ukuran efektivitas biaya proyek dengan solusi yang kita tawarkan.
Sekian hasil dari presentasi saya tentang SADM. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.